Api itu tidak hanya melahap rumah sederhanaku, tapi juga menyulut luka yang sudah lama kupendam. Tapi saat aku berdiri di samping puing-puingnya, satu pertanyaan terus bergema di kepalaku. Sejauh apa seseorang tega menjatuhkan darah daging, keluarganya sendiri hanya karena harta? Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya putih sederhana yang kusulam sendiri dengan tangan. Di sebelahku, Dimas tampak gagah dalam jas birunya. Senyumnya menenangkan, seolah menepis segala keraguan yang sempat mengusikku. Namun, tatapan tajam dari seorang wanita di barisan depan membuatku sulit bernapas. Bu Erna, ibu mertua baruku, menatapku seolah aku adalah noda di lembaran hidup anaknya. Senyumnya tak pernah sampai ke mata, dan selama prosesi pernikahan itu berlangsung, tidak sekalipun ia menyapa atau menatapku dengan hangat. "Selamat ya Alia," ucap salah satu tamu sambil menyalami tanganku. Aku tersenyum kecil. Tapi saat kutoleh ke arah Bu Erna, ia membalikkan badan dan berjalan keluar pelan-pelan, seolah menunjukkan bahwa kehadiranku tidak penting. Aku mencoba memahami. Mungkin Bu Erna hanya lelah. Mungkin ia butuh waktu untuk menerima kehadiranku. Lagi pula, aku hanya seorang wanita biasa, bekerja sebagai penulis lepas dan menjalani hidup dengan sederhana. Tidak ada yang bisa kubanggakan dari keluargaku, selain kejujuran dan kerja keras. Dimas menggenggam tanganku saat kami duduk di kursi pelaminan. "Ma, jangan terlalu diambil hati. Mamaku memang keras orangnya." Aku hanya mengangguk. Saat itu aku masih bisa bersabar. Masih berpikir bahwa cinta bisa meluluhkan segalanya. Tapi aku salah. Beberapa hari setelah pernikahan, aku resmi tinggal di rumah keluarga Dimas. Rumah itu besar, megah, dan dingin. Bukan hanya karena udara dari pendingin ruangan yang menyala 24 jam, tapi juga karena sikap penghuninya. "Bu Erna, ini kamarmu," ujar Bu Erna ketus sambil membuka pintu kamar di lantai 2. "Tolong jaga kebersihannya. Aku tidak mau rumah ini berubah seperti rumahmu yang kumuh itu." Aku terdiam. Kalimatnya menyayat, tapi aku hanya menunduk dan mengangguk. Kamar itu dingin, luas, tapi tak berjiwa. Seperti museum yang tak boleh disentuh. Aku mencoba menata barang-barangku. Hanya satu koper dan tas kain berisi buku-buku tulisanku. Tapi baru beberapa menit berlalu, Bu Erna kembali masuk tanpa mengetuk. "Jangan letakkan barang-barang itu di situ. Terlalu jelek dilihat. Pindahkan ke lemari bawah," katanya sambil menunjuk dengan dagu. "Dan satu lagi, jangan berharap kau akan mendapatkan perlakuan istimewa di sini hanya karena sudah menikah dengan Dimas." Aku mengangguk. Bibirku kelong. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan dinginnya menjadi orang asing di rumah suami sendiri. Hari-hariku setelah itu tak pernah benar-benar tenang. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, memasak sarapan sederhana, dan membersihkan ruang tamu. Tapi Bu Erna selalu punya alasan untuk mengkritik. "Ini masakan? Hambar! Dimas bisa sakit lambung kalau terus makan seperti ini." Atau, "Kau itu perempuan. Sudah tahu tinggal di rumah orang, ya belajar bersikap. Jangan cuma modal wajah polos dan baju murah." Aku mencoba bersabar. Berkali-kali menahan air mata di dapur. Aku tak pernah membalas, karena aku pikir, lebih baik diam daripada memperkeruh suasana. "Dimas?" Ia mencoba menengahi di awal, tapi lama-lama ia pun memilih diam. Katanya, "Sudahlah, sayang. Mama cuma belum terbiasa." Aku tahu itu alasan, tapi aku biarkan. Karena aku pikir, waktu akan menyembuhkan segalanya. Lagi-lagi, aku salah. Suatu malam, aku mendengar Bu Erna berbicara dengan salah satu temannya lewat telepon di ruang tamu. Aku baru saja turun dari tangga, dan langkahku terhenti begitu mendengar namaku disebut. Iya, aku sendiri heran. Anak sepertiku kok bisa tertipu. Kukira Dimas akan nikahi anak pejabat atau pengusaha. Malah perempuan kampung entah dari mana. Masa depan apa yang dia punya? Hatiku mencelos. Langkahku mundur pelan. Aku naik lagi ke kamar tanpa suara.
Malam itu aku tidak bisa tidur. Pandanganku kosong menatap langit-langit. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku tetap di sini? Apakah karena aku mencintai Dimas, ataukah karena aku berharap Bu Erna akan berubah? Aku mulai mencatat semuanya di jurnal kecil yang kutaruh di bawah bantal. Aku tidak berani mengeluh pada siapapun. Bahkan kepada ibu dan ayahku sendiri, aku hanya bilang, "Semua baik-baik saja, Bu." Padahal, aku mulai retak. Hatiku mulai hancur perlahan. Dan saat malam datang, hanya satu kalimat yang selalu kutulis sebagai penutup. Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan? Suatu sore, aku duduk di taman kecil belakang rumah. Sendiri, membaca ulang naskah novel yang sedang kukerjakan. Sinar matahari menembus celah daun, menciptakan bayangan tenang di halaman. Lalu suara sepatu hak tinggi mengusik keheningan. "Alia, sini," aku menoleh. Bu Erna berdiri di teras dengan wajah datar. "Mulai besok, kau tidak usah lagi masak atau bersih-bersih. Aku sudah sewa pembantu. Kau cuma merusak selera makan." Aku bangkit perlahan, mendekat dengan hati bergetar. Tapi, sebelum sempat menjawab, Bu Erna menambahkan, "Lagi pula, percuma juga. Kau tetap saja tidak pantas untuk anakku." Detik itu aku sadar, ini bukan lagi soal adaptasi. Ini penolakan. Penolakan yang jelas, kasar, dan tanpa rasa bersalah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir untuk melawan. Tapi belum saatnya. Belum sekarang. Aku masih ingin tahu seberapa jauh seseorang bisa merendahkan orang lain hanya karena tak tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka injak. Pagi di rumah ini selalu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang menyesakkan. Aku duduk di meja makan menatap semangkuk bubur yang kubuat sendiri. Dimas belum bangun. Sementara Bu Erna sudah duduk di seberang meja, lengkap dengan riasan wajahnya yang tebal dan tas mahal tergantung di lengannya. "Kenapa kau masih di sini?" tanyanya tanpa menatapku. Nadanya dingin seperti biasa. Aku mengangkat wajahku perlahan. "Maksud ibu? Sudah kukatakan, kan? Aku tidak butuh kau di rumah ini. Mending kau pulang ke kampungmu sana. Urus keluargamu, hidupmu. Jangan beban di sini." Aku mencoba tetap tenang. "Saya istri Dimas, Bu." "Istri?" Bu Erna tertawa sinis. "Istri macam apa yang tidak tahu diri? Penampilanmu seperti pembantu. Kau kira dengan wajah manismu itu bisa membuatku luluh?" "Tidak, Alia. Aku tidak mudah ditipu." Aku menunduk. Hinaan itu tak lagi mengagetkanku, tapi tetap saja terasa menohok. "Andai saja Dimas mendengar," gumamku pelan. "Kau mau lapor ke Dimas?" Bu Erna tersenyum miring. "Silakan. Tapi jangan lupa, rumah ini milikku. Dan selama kau tinggal di sini, kaulah tamu tak diundang." Siangnya, aku duduk di kamar, memeluk lututku sambil menatap jendela. Langit mendung. Hati pun ikut muram. Kupandangi foto pernikahanku yang kusimpan dalam bingkai kecil di meja. Aku tersenyum pahit. Rasanya seperti mimpi buruk yang berlarut-larut. Dulu aku berpikir, menikah dengan Dimas adalah jawaban doa panjangku. Tapi ternyata, itu adalah awal dari ujian yang tak pernah kuduga. Dimas pria baik, tapi terlalu lemah di hadapan ibunya. Aku tahu, ia tidak sepenuhnya menyetujui sikap Bu Erna. Tapi ia juga tidak cukup kuat untuk berdiri di pihakku. Ia hanya diam, berharap badai ini akan reda sendiri. Tapi hari demi hari, justru badai itu makin menggila. Malamnya, Bu Erna mengadakan acara arisan di rumah. Para wanita sosialita berderet hadir dengan mobil mewah dan perhiasan mencolok. Rumah itu mendadak penuh dengan tawa dan obrolan tinggi suara. Aku memilih mengurung diri di kamar, namun suara-suara itu tetap terdengar jelas. "Mana menantumu, Erna?" tanya salah satu tamu. "Oh, si itu?" jawab Bu Erna dengan nada meremehkan. "Sedang di kandangnya mungkin," malu keluar. "Maklum, pakaian gak layak pamer." Tawa meledak. "Katanya dari keluarga sederhana, ya?" "Bukan sederhana, miskin. Ibunya tukang jahit, ayahnya pensiunan guru. Anak seperti itu mestinya tahu diri." Tawa semakin keras, tanganku mengepal. "Tapi,
bukan karena sakit hati. Aku muak, bukan karena harga diriku diinjak, tapi karena kebaikanku disalahartikan sebagai kelemahan. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Seorang wanita sederhana tanpa gelar, tanpa kemewahan, tanpa nama keluarga besar yang bisa dibanggakan. Mereka lupa bahwa tidak semua yang bersinar itu emas, dan tidak semua yang kusam itu batu. Malam itu, Dimas pulang terlambat dari kantor. Aku menunggunya di kamar, duduk di pinggir ranjang sambil menulis di jurnalku. "Alia," sapanya sambil membuka dasi. "Maaf ya, tadi malam Mama bikin acara tanpa kasih tahu." Aku tersenyum kecil. "Sudah biasa, Mas." Dimas duduk di sampingku. "Alia, aku tahu Mama kadang keterlaluan. Tapi tolong sabar ya. Aku janji aku bakal cari cara biar semua lebih baik." Aku memandangnya, ingin percaya. Tapi luka ini makin dalam. Dan janji tanpa tindakan hanya akan menjadi omong kosong. "Kalau suatu hari aku pergi dari rumah ini, Mas akan ikut aku?" Tanyaku perlahan. Dimas terdiam. "Pergi? Maksudnya? Andai saja aku tak tahan lagi. Dan aku memutuskan untuk keluar, akankah Mas tetap di sisiku?" Dia menatapku lekat-lekat, tapi tak menjawab. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Hari-hari berikutnya, Bu Erna semakin menjadi-jadi. Ia mulai mempermalukanku di depan pembantu, bahkan di depan tamu. Ia sengaja menyindir soal gaya berpakaianku yang sederhana. Bahkan suatu kali, ia menyuruhku keluar dari ruang tamu saat ia sedang berbincang dengan tetangga. "Rumah ini bukan tempat buat kau pamer kemiskinan," katanya dengan nada tinggi. Aku pergi ke dapur, duduk di bangku kecil, dan menangis dalam diam. Namun hari itu, sebuah keputusan mulai tumbuh dalam hatiku. Cukup, aku takkan lagi membiarkan diriku diinjak-injak oleh orang yang bahkan tak mengenal siapa aku sebenarnya. Selama ini, aku memilih diam, menyembunyikan siapa diriku. Karena aku pikir, ketulusan harus diuji. Cinta perlu dibiarkan berkembang tanpa bayang-bayang kekayaan. Tapi kini, aku tahu, ada saatnya seseorang harus berdiri, bukan untuk pamer, tapi untuk menyelamatkan harga dirinya sendiri. Dan aku tahu, waktuku akan segera datang. Suatu sore, saat Dimas bersiap berangkat ke luar negeri untuk urusan kerja selama beberapa bulan, aku mengantarnya ke bandara. Ia memelukku erat dan berkata, "Sabar ya, nanti kalau aku pulang, kita bisa mulai hidup lebih mandiri." Aku hanya mengangguk, tidak berani berharap terlalu banyak. Karena dalam hati, aku tahu, kepergiannya akan menjadi ujian baru yang lebih berat bagiku. Dan benar saja, beberapa hari setelah Dimas pergi, aku pulang dari pasar dan mendapati rumah itu sudah hangus terbakar. Tidak ada yang tersisa. Bahkan pakaian-pakaianku, jurnal, dan naskah-naskahku lenyap jadi abu. Dan saat aku berlari panik ke depan rumah Bu Erna untuk mencari pertolongan, ia hanya berdiri di beranda, memeluk tubuhnya sambil berkata dingin, "Anggap saja ini hadiah dariku. Mungkin kau akan sadar kalau hidupmu tidak pernah pantas berada di sini." Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar, dunia seolah berhenti berputar. Aku sadar satu hal hari itu. Bu Erna tidak hanya tidak mencintaiku, ia membenciku sepenuh hati. Tapi di tengah puing-puing itu, di antara abu dan sisa luka, aku bersumpah dalam hati, aku akan kembali. Tapi bukan sebagai Alia yang kau hina. Aku akan kembali sebagai seseorang yang akan membuatmu menyesal seumur hidup. Hari itu aku berdiri sendirian, di tengah reruntuhan yang masih menghitam. Bau asap dan kayu terbakar masih menggantung di udara. Hujan turun rintik-rintik, seakan langit pun ikut berduka. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis sejak malam sebelumnya. Yang tersisa hanyalah dada yang sesak, penuh tanya, dan kemarahan. Rumah kecil yang kami tempati, yang kutata sendiri dengan penuh cinta, kini tinggal abu. Tidak ada yang selamat, tak ada barang, tak ada kenangan. Bahkan foto pernikahan,
Kami pun ikut musnah di lalap api, semua hancur. Hanya karena satu hal, kebencian. Dan aku tahu siapa pelakunya. Apa kau sudah gila, Bu? Suaraku meninggi saat aku datang menghampiri Bu Erna di ruang tamunya yang megah dan wangi. Ia duduk santai sambil menyeruput teh, seolah tak terjadi apa-apa. Bakar rumah? Suaraku bergetar, tak bisa menahan emosi. Itu tempat tinggalku, Bu, rumahku. Bu Erna meletakkan cangkir teh dengan tenang. Rumahmu, di tanahku, di lahan yang kuhibahkan pada anakku. Jangan lucu, Alia. Mataku memerah. Nafasku tersengal menahan amarah. Bagaimana ibu bisa sekejam itu? Ia menyipitkan mata, lalu mendekatkan wajahnya ke arahku. Kau masih belum mengerti, ya? Aku tidak pernah ingin menantu sepertimu. Sejak awal aku sudah tahu kau hanya akan membawa malu pada keluarga kami. Aku terpaku. Aku hanya membersihkan kotoran dari rumah ini. Dan ingat, jangan coba-coba lapor polisi. Tak akan ada yang percaya sama orang sepertimu. Mas Dimas akan tahu, bisikku. Dia pasti akan tahu semua ini. Bu Erna menyeringai. Dia di luar negeri. Sibuk. Aku sudah bicara padanya. Kukatakan rumahmu terbakar karena konsleting listrik. Dan dia percaya begitu saja. Mudah, bukan? Dadaku seperti dihantam palu. Pergi dari sini, Alia. Jangan pernah kembali. Dan jangan harap aku akan izinkan Dimas menghubungimu lagi. Kau sudah selesai. Malam itu aku tidur di rumah Pak Ujang, satpam kompleks yang baik hati. Ia dan istrinya Bu Mirah memberikan tumpangan sementara di rumah kecil mereka di ujung perumahan. Aku duduk di atas tikar, menatap langit-langit bambu yang retak. Alia, kata Bu Mirah pelan sambil mengusap punggungku. Kami tahu Ibu Erna keterlaluan, tapi kami tak bisa berbuat banyak. Dia orang kaya, pemilik lahan separuh komplek ini. Semua orang takut padanya. Aku mengangguk. Saya paham, Bu. Tapi malam itu aku tidak hanya menyimpan luka. Aku menyimpan rencana. 3 hari kemudian aku pergi meninggalkan kompleks itu. Tanpa memberitahu siapapun. Tanpa meninggalkan jejak. Aku kembali ke tempat asal segalanya. Bukan ke kampung. Tapi ke pusat kendali dari hidupku yang selama ini kusembunyikan, Menara Graciela. Gedung tinggi itu berdiri gagah di tengah kota. Logo perusahaan di atasnya terpampang jelas, Aliana Property Indonesia. Ya, perusahaan itu milikku. Aku pendirinya. Pemilik saham terbesar, sosok yang selama ini tidak pernah muncul ke publik. Di balik layar, aku mengatur segalanya. Menyamar sebagai staf biasa. Aku pernah menyamar jadi cleaning service, jadi customer service, bahkan pernah jadi klien palsu, hanya untuk tahu siapa saja yang bekerja dengan tulus dan siapa yang hanya bermulut manis. Hanya sedikit orang dalam yang tahu identitasku. Dan mereka semua adalah orang-orang yang kupercaya sepenuh hati. Bu Alia, sambutan hangat langsung. Kudapat dari sekretarisku Nita saat aku masuk ke ruang utama lantai 20. Nita, sapaku sambil tersenyum kecil. Sudah lama ya? Lama sekali, Bu. Kami semua merindukan Anda. Nita menatapku prihatin. Kami dengar kabar soal rumah Ibu dan Bu Erna. Aku mengangguk pelan. Waktunya kita balas, tapi bukan dengan emosi, tapi dengan kekuatan yang sebenarnya. Seminggu setelah aku kembali aktif memimpin perusahaan, aku menggelar rapat khusus dengan tim properti eksekutif. Proyek baru, ucapku lantang, menunjuk peta di layar. Kita akan bangun satu rumah mewah, konsep eksekutif, lokasi khusus. Di sini, semua mata mengikuti jariku yang menunjuk layar. Sebuah lahan kosong, tepat di sebelah rumah Bu Erna. Bangunannya harus megah. Dominan marmer, kaca Eropa, interior kontemporer. Anggaran tidak terbatas. Rumah ini harus jadi simbol. Simbol apa, Bu? Tanya salah satu staf. Aku tersenyum, lalu menatap mereka dengan mata yang tajam. Simbol bahwa keangkuhan bisa runtuh ketika yang dihina ternyata lebih tinggi dari yang menghina. Proyek berjalan cepat. Bu Erna tentu kaget. Setiap pagi,
Deru mesin bor dan tukang bangunan membangunkannya lebih awal dari biasanya. Rumah mewah itu tumbuh bak jamur di musim hujan. Dinding tinggi, pagar emas, dan ukiran batu mulai berdiri kokoh. Ia pernah mengirim orang untuk menanyakan siapa pemilik rumah itu. Namun para pekerja hanya menjawab, "Investor baru, Bu. Katanya properti untuk pribadi. Namanya dirahasiakan." Bu Erna mulai gelisah. Ia bahkan mulai menuduh tetangganya diam-diam menjual lahan. Namun tak ada yang tahu siapa pemiliknya, karena semuanya masih rahasia. Aku menyaksikan dari jauh. Dari kamera pemantau yang sengaja kupasang, dari laporan mingguan tim lapangan, aku mengawasi setiap perkembangan rumah itu seperti seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya. Dan ketika rumah itu hampir selesai, aku tahu saatnya sudah dekat. Saatnya menunjukkan siapa Alia sebenarnya. Pagi itu, matahari bersinar terik, menyinari seluruh sudut kompleks perumahan Bukit Nirwana. Aroma semen dan cat dari rumah baru yang sedang dibangun di sebelah rumah Bu Erna semakin menguar, mengundang bisik-bisik warga. Warga mulai bertanya-tanya, siapa pemilik rumah mewah yang dibangun diam-diam di samping rumah janda paling berkuasa di kompleks ini? Desainnya terlalu mencolok, terlalu mewah, terlalu menantang, tapi aku masih diam. Belum waktunya. Bu Erna, saya dengar rumah sebelah itu kabarnya milik pejabat dari Jakarta. Bisik Bu Wati, tetangga sebelah kanan yang hobi menyiram tanaman, tapi lebih hobi menyiram gosip. Bu Erna mendesis. Kalau memang pejabat, kenapa harus tinggal di sini? Daerah ini bukan perumahan elit. Bu Wati terkekeh. Mungkin memang sengaja, Bu. Katanya pemiliknya enggak suka tinggal di keramaian. Tapi anehnya, semua pekerja di rumah itu enggak pernah mau cerita siapa pemiliknya. Bu Erna menatap bangunan mewah itu lekat-lekat. Dinding kaca tinggi menjulang. Marmer hitam pekat menghiasi pilar depan. Ada ukiran inisial A besar di atas gerbang besi yang megah. Ah, jangan-jangan... enggak mungkin. Gumam Bu Erna pelan, sambil menggeleng. Tapi pikirannya mulai tidak tenang. Sore itu, aku datang. Mobil hitam berhenti pelan di depan rumah mewah yang hampir selesai. Pekerja menyambutku dengan hormat. Semua orang tahu, wanita yang turun dari mobil itu bukan orang biasa. Pakaianku kini berbeda, elegan, rapi, dan penuh wibawa. Bukan lagi Alia yang memakai daster dan sandal jepit seperti dulu. Bu, desain interior. Lantai 2 sudah sesuai dengan permintaan Ibu. Apakah ingin ditambahkan sentuhan kayu jati juga di ruang kerja? Tanya salah satu arsitek. Aku mengangguk. Tambahkan, pastikan kualitasnya kelas A. Saat aku hendak masuk untuk meninjau interior, suara nyaring meneriaki dari sebelah. Hei, kamu! Aku berbalik. Bu Erna berdiri di balkon rumahnya, mengenakan daster bunga-bunga dan tatapan tajam penuh curiga. Ngapain kamu di sana? Ini bukan tempatmu. Aku tersenyum kecil, perlahan berjalan mendekat ke arah pagar pembatas. Loh, Bu Erna, sapaku dengan suara ramah. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Tatapannya penuh amarah. Apa maksudmu datang ke sini? Mau pamer? Mau ngemis ke Dimas lagi? Aku tertawa kecil. Saya tidak datang untuk siapa-siapa. Ini rumah saya, Bu. Wajahnya langsung berubah. Hah? Apa? Rumah ini? Rumahmu? Nadanya gemetar. Ya, saya pemilik rumah ini. Investor utamanya. Tanahnya sudah saya beli dari pemilik lama 3 bulan lalu. Sekarang, saya tetangga sebelah Ibu. Matanya membelalak, napasnya memburu. Kau bohong. Mana mungkin kau? Saya Alia Kusuma Putri, pendiri dan pemilik Aliana Property Indonesia, perusahaan yang mengembangkan puluhan kompleks perumahan mewah di seluruh kota besar. Bu Erna menahan sandaran balkon, tubuhnya sedikit oleng. Dan saya, Bu, menantu yang Ibu hina, Ibu bakar rumahnya, Ibu usir tanpa ampun. Tapi saya kembali, bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa yang Ibu rendahkan ternyata lebih tinggi dari yang Ibu banggakan. Malamnya,
Kabar itu menyebar seperti angin. Grup WhatsApp kompleks meledak. Semua membicarakan Alia yang kembali. Tapi bukan sebagai menantu tak berguna, melainkan sebagai pengusaha sukses yang membangun rumah paling mewah di perumahan itu. Bu Erna pasti nggak tidur seminggu tuh. Lihat tuh, yang dulu dibakar, sekarang malah jadi pemilik rumah sebelah. Ironis. Pantas aja rumah itu megah banget. Ternyata milik bos properti. Beberapa hari kemudian, aku diundang dalam rapat perencanaan proyek perumahan kerjasama dengan pemerintah daerah. Tak kusangka, dalam daftar peserta, salah satu perwakilan lingkungan warga adalah Bu Erna. Kami bertemu di aula kantor kelurahan. Bu Erna datang dengan pakaian rapi, membawa map, tapi wajahnya pucat. "Selamat siang, Bu Erna," sapaku saat kami duduk satu meja. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. "Tenang saja, saya tidak akan membawa dendam ke meja kerja. Tapi saya harap Ibu mulai belajar untuk tidak meremehkan siapapun." Setelah rapat, aku kembali ke rumah baruku. Kusandarkan tubuh di sofa ruang tengah yang nyaman. Dinding rumah ini masih baru, tapi rasanya seperti pelukan hangat yang tak pernah aku dapat di rumah mertuaku dulu. Aku tersenyum, bukan karena menang, tapi karena akhirnya harga diriku utuh kembali. Aku tidak perlu teriak-teriak membela diri, tidak perlu meratap. Aku hanya butuh satu hal untuk membungkam penghinaan, membuktikan siapa diriku sebenarnya. Hari-hari di kompleks Bukit Nirwana tak lagi tenang sejak rumah megah milikku resmi ditempati. Suara tawa para pekerja yang tengah menyelesaikan taman belakang, aroma kopi dari barista pribadi yang kukontrak untuk menyambut tamu, serta iringan musik klasik dari ruang tengah, seolah menjadi tamparan tanpa suara bagi Bu Erna yang kini hanya bisa mengintip dari balik tirai rumahnya. Wajahnya tak pernah muncul lagi di teras. Tak ada lagi nyinyiran atau suara sengak memanggil tetangga. Yang ada hanya keheningan dan sorot mata penuh rasa malu tiap kali kami bersinggungan. Pagi itu, aku menerima kunjungan dari camat dan beberapa pejabat daerah untuk membahas kelanjutan proyek kerja sama perumahan rakyat. Salah satu poinnya adalah pengadaan lahan di lingkungan kompleks ini yang sebagian besar dimiliki keluarga Bu Erna. Kalau Bu Alia bisa bantu menghubungkan kami dengan Ibu Erna, akan sangat membantu, ujar Pak Camat sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. "Bisa, Pak. Kebetulan, kami tetanggaan." Setelah pertemuan itu, aku berdiri di pagar samping, mengetuk pelan besi hitam tinggi yang memisahkan rumah kami. Tak lama kemudian, Bu Erna muncul. Masih dengan daster lusuhnya, tapi kali ini tanpa arogansi. Matanya sembab, wajahnya tampak letih. Ia menatapku sekilas, sebelum membuka pagar dan berdiri di hadapanku dalam diam. "Kita perlu bicara, Bu," kataku pelan. Dia mengangguk, tanpa suara. Kami duduk di ruang tamu rumahnya. Ruangan yang dulu terasa menekan, kini terasa kecil dan penuh kesepian. Tak ada Dimas, tak ada lagi caci maki. Hanya ada kami berdua, dan dosa masa lalu yang belum ditebus. Ada proyek pemerintah yang butuh lahan di wilayah ini. Rumah ibu, termasuk yang berada di jalur rencana itu. Saya diminta menjadi investor utama sekaligus jembatan komunikasi warga dengan pihak pemerintah. Jelasku tenang. Bu Erna menunduk. Tak ada sanggahan, tak ada sindiran, hanya sebuah napas panjang yang bergetar. Saya tidak akan paksa. Tapi jika ibu setuju, saya bisa bantu atur agar nilai ganti ruginya adil. Saya pastikan ibu tidak dirugikan. Ia terdiam cukup lama, lalu akhirnya bicara. "Alia." Aku menoleh pelan. Ini pertama kalinya ia menyebut namaku lagi. Bukan kamu, bukan cewek miskin, bukan penghancur keluarga. "Kenapa kamu kembali?" Pertanyaannya pelan, lirih, seperti bisikan, angin yang nyaris padam. Aku menatap matanya. "Saya tidak pernah pergi, Bu. Ibu yang membuang saya. Tapi saya kembali bukan untuk balas dendam. Saya kembali karena saya tidak ingin dihancurkan oleh perlakuan seseorang yang bahkan tidak mengenal saya seutuhnya." Bu Erna menggigit bibirnya. Matanya mulai basah.
Saya salah menilai kamu, ucapnya dengan suara tercekat. Saya kira kamu perempuan yang datang cuma mau harta anak saya, tapi kamu... Ternyata, aku menahan napas. Maafkan saya, Alia. Saya sudah bakar rumahmu, hina kamu, usir kamu. Suaranya patah, tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, Bu Erna menangis di hadapanku. Aku diam, rasanya sesak. Luka yang dulu membekas, kini mulai memudar. Bukan karena kata maafnya, tapi karena akhirnya ia mampu merundukkan egonya. Aku tak membenci dia. Aku hanya butuh pengakuan. Dan hari ini, aku mendapatkannya. Beberapa hari kemudian, warga kompleks dikumpulkan di aula kelurahan untuk pertemuan lanjutan proyek. Bu Erna hadir sebagai pemilik lahan yang disetujui untuk dijual. Ia duduk di sebelahku, tak banyak bicara, tapi sesekali menoleh dengan sorot mata berbeda. Tak ada lagi angkuh, tak ada lagi hinaan. Yang ada hanya rasa malu dan rasa menyesal. Di penghujung pertemuan, saat para pejabat mulai meninggalkan ruangan, salah satu ibu-ibu tetangga mendekatiku. "Alia, maksud saya Bu Alia," katanya cepat. "Terima kasih ya, sudah bantu perjuangkan hak warga. Kita semua bangga sekarang tinggal di dekat rumahmu." Aku tersenyum, lalu menatap Bu Erna yang berdiri tak jauh dariku. "Ibu saya juga tinggal di sini," jawabku. Ibu itu terdiam sejenak, menoleh ke arah Bu Erna, lalu kembali padaku. Dan dari kejauhan, Bu Erna mengangguk pelan. Malam harinya, aku duduk di balkon lantai 2 rumahku, memandang langit kota yang perlahan menggelap. Aku teringat hari ketika aku tidur berselimut debu di rumah yang nyaris hangus, terusir, terluka tanpa siapa-siapa. Dan kini, aku kembali, bukan dengan amarah tapi dengan bukti. Kadang, balas dendam terbaik bukan dengan menyakiti balik, tapi dengan menjadi jauh lebih baik dari yang mereka kira. Sudah beberapa bulan sejak rumah mewah itu berdiri megah di samping rumah Bu Erna. Proyek perumahan rakyat yang kupimpin berjalan lancar, dan reputasiku sebagai pengusaha wanita mulai diperbincangkan banyak media lokal. Namun, dari semua pencapaian itu, satu hal masih mengganjal di hati, keberadaan Dimas Ponsat, suamiku. Lelaki yang memilih diam ketika ibunya mengusir dan membakari rumah kami. Lelaki yang lebih memilih melanjutkan studi ke luar negeri tanpa pernah menoleh ke belakang. Aku tak tahu apakah dia tahu apa yang terjadi saat dia pergi, atau mungkin dia memilih untuk tak peduli. Tapi pagi itu, pertanyaanku terjawab dengan sebuah surat. Pak Anto, Satpam Komplek, menyerahkan sebuah amplop putih kepadaku. "Dari luar negeri, Bu," ucapnya. Kurir bilang atas nama Dimas. Tanganku gemetar sesaat. Amplop itu terasa lebih berat dari bentuk fisiknya. Ada luka yang belum sembuh di sana. Namun, aku beranikan diri membuka dan membaca. "Alia, kalau kamu membaca ini, berarti aku gagal jadi pria yang bisa melindungimu. Aku tahu semuanya. Tentang rumah yang dibakar, tentang kamu diusir, tentang bagaimana ibu memperlakukanmu. Aku tahu, dan aku malu. Aku mencoba menenangkan diri di sini, menipu diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi nyatanya, aku pengecut. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri, karena membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Hari-hariku di luar negeri dipenuhi penyesalan. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan cuma istri yang sabar. Kamu adalah seorang ratu yang berani menyembunyikan mahkotanya demi cinta. Aku minta maaf, Alia. Tapi aku tahu maafku tak cukup. Aku akan pulang. Tapi bukan untuk memohon kembali. Aku akan pulang untuk minta izin bicara. Walau hanya sekali. Dimas, surat itu mengguncangku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mengingat semua janji yang dulu Dimas ucapkan, semua pelukan yang pernah terasa tulus. Tapi kini, semua itu terasa jauh. Seolah bagian dari hidup yang tak bisa kuputar ulang.
Hari berikutnya, rumah Bu Erna kembali ramai. Bukan oleh tetangga atau pejabat, tapi oleh dirinya sendiri. Ia mulai membenahi taman, mengecat ulang pagar, bahkan sesekali berusaha menyapa orang lewat. Seperti seseorang yang sedang menyiapkan sesuatu. Seperti seseorang yang tahu anaknya akan pulang. Dan benar saja. 2 hari kemudian, sebuah mobil berwarna hitam menggelinding masuk ke kompleks. Aku melihat dari balkon lantai 2. Dimas keluar. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Matanya sayu, tapi langkahnya tegas menuju rumah ibunya. Aku tak bergerak, hanya memandang dalam diam. Sore harinya bel rumahku berbunyi. Degup jantungku langsung menggila. Kupandangi pintu itu dalam diam, lalu perlahan membukanya. Dan di hadapanku, berdiri pria yang dulu pernah berjanji akan menjaga hatiku. Tapi justru, diam saat hatiku dibakar oleh ibunya sendiri. "Assalamualaikum," katanya lirih. "Waalaikumsalam," jawabku pendek. "Alia, boleh kita bicara?" Aku menatapnya lama. Ada ribuan kalimat ingin kulontarkan, tapi akhirnya aku hanya mengangguk, lalu mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Suasana di dalam hening. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak keras. Aku tahu aku nggak pantas bicara apapun sekarang. Ucap Dimas perlahan. "Kalau kamu tahu itu, kenapa kamu masih datang?" Tanyaku dingin. Dia menunduk. "Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku nyesel. Banget." Aku menghela napas. "Kenapa kamu diam aja waktu itu? Kenapa kamu nggak bela aku?" Dia mendongak. Matanya merah. "Aku takut. Aku pengecut. Aku terlalu tunduk sama ibu. Tapi itu bukan alasan." Aku menggigit bibir. Luka lama seperti terbuka lagi, tapi kali ini aku tahu caranya menghadapi rasa itu. "Dimas," kataku tegas. "Kamu tahu nggak, bukan rasa sakit yang paling sulit aku tahan, tapi kecewa sama kamu." Ia menunduk lagi. "Aku tahu, dan aku terima kalau kamu nggak mau lihat aku lagi. Tapi aku mau kamu tahu, mulai sekarang aku bukan lagi pria yang bakal diam." Aku tak menjawab. Tapi aku tahu, pertemuan ini akan jadi awal dari sesuatu. Entah penebusan atau perpisahan yang benar-benar final. Malam itu, aku duduk lagi di balkon, menatap bintang-bintang di langit gelap. Dan dalam hati, aku tahu langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih rumit. Karena luka terdalam bukan hanya dari ibu mertua, tapi dari orang yang pernah kucinta sepenuh jiwa. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Burung-burung berkicau seperti biasa, matahari bersinar hangat seperti biasa, tapi jiwaku tidak tenang. Sejak pertemuanku dengan Dimas 2 hari lalu, pikiranku terus diguncang oleh pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Kenapa dia bisa tahu aku adalah pemilik perusahaan properti itu? Karena saat aku menikah dengannya, aku masih Alia si wanita biasa. Baju sederhana, rumah kecil, hidup hemat. Aku menyembunyikan semuanya dengan rapi. Bahkan nama belakangku diubah secara hukum untuk menjaga penyamaran. Tapi Dimas tahu. Dan hanya satu orang yang bisa membocorkan itu selain aku sendiri. Aku memutuskan menyelidiki. Aku datang ke kantor pusat pagi itu. Mengenakan setelan putih elegan, rambut digelung rapi. Semua karyawan menyambutku dengan hormat. Tapi aku hanya mengangguk ringan dan langsung masuk ke ruang direksi. "Panggilkan Pak Hendra, bagian legal," pintaku pada sekretarisku. Tak lama, pria setengah baya itu masuk. "Ada apa, Bu?" Aku menatapnya tajam. 3 bulan lalu, siapa saja yang punya akses ke data pribadi saya sebagai pendiri dan pemilik utama? Pak Hendra tampak kaget, lalu membuka file di tabletnya. Selain saya, hanya satu orang yang pernah mengakses itu, Bu. Namanya Dimas Ramadan. Jantungku seakan berhenti berdetak. "Apa?" "Iya, Bu. Tapi aksesnya resmi. Ia membawa surat kuasa atas nama perusahaan mitra dari luar negeri. Kami kira itu bagian dari investor." Aku berdiri, mata tak berkedip. "Kapan itu terjadi?" "Sekitar 2 minggu sebelum Bu Erna membakar rumah ibu. Dunia seolah runtuh di sekelilingku." "Berarti Dimas tahu siapa aku sebelum rumah itu dibakar."
Dia tahu sebelum ibunya mengusirku. Lalu kenapa dia diam saja? Kenapa dia tidak mencegah? Kenapa dia membiarkanku terhina, terbakar, dan tidur di rumah kontrakan kecil penuh debu waktu itu? Malam itu aku tak bisa tidur. Dimas, pria yang pernah kucintai sepenuh hati, ternyata menyimpan lebih banyak rahasia dari yang kubayangkan. Pagi harinya aku mengetuk pintu rumah Bu Erna. Tak ada basa-basi. Aku datang dengan langkah penuh tekad. Bu Erna yang membukakan pintu, mengenakan daster merah muda, kaget bukan main. Alia? Dia memelototiku dari ujung kepala sampai kaki. Ada apa kamu datang ke sini? Aku tersenyum dingin. Saya ingin bicara dengan Dimas. Bu Erna ingin menolak, tapi Dimas muncul di balik pintu. Biar aku yang urus, Bu, katanya pelan. Kami duduk di teras. Tak butuh waktu lama bagiku untuk langsung menatap tajam matanya. Kamu tahu siapa aku jauh sebelum rumah itu dibakar, kan? Dimas tampak pucat. Dia mengangguk pelan. Kenapa kamu diam? Dia menghela napas panjang. Karena aku bagian dari rencana itu. Deg darahku seperti berhenti mengalir. Aku sempat marah ke ibu. Marah karena dia memperlakukan kamu kayak sampah. Tapi waktu itu aku ikut memprovokasi dia. Karena aku pikir kamu hanya pura-pura miskin untuk menarik simpatiku. Tanganku mengepal kuat. Kamu pikir aku apa? Penipu? Aku dibutakan ego, katanya. Aku tahu kamu punya perusahaan, tapi aku merasa dibohongi. Aku merasa harga diriku diinjak. Aku merasa kecil di depanmu. Dan itu jadi alasanmu untuk membiarkan ibumu membakar rumah kita. Tanyaku tajam, Dimas menunduk. Aku minta maaf. Aku berdiri. Maafmu tidak bisa mengembalikan harga diriku yang hancur waktu itu. Maafmu tidak bisa menghapus malam-malam dingin waktu aku tidur di kontrakan. Tanpa listrik, tanpa harapan, tanpa siapa-siapa. Mataku mulai panas, tapi aku menahannya. Kamu tahu, Dimas, dulu aku hidup sederhana bukan karena aku miskin, tapi karena aku ingin tahu siapa yang akan mencintaiku tanpa melihat apa yang kupunya. Aku menatap wajahnya terakhir kali. Dan kamu gagal. Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah mantap. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa terikat oleh masa lalu. Rasa kecewa yang dulu menyesakkan dada kini berubah jadi kekuatan. Dan aku tahu, sudah saatnya aku melangkah lebih jauh, tanpa beban bernama cinta yang salah. Karena untuk membalas luka, aku tak butuh dendam. Cukup dengan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi, tanpa harus menginjak siapapun. Dan hari itu, aku memutuskan membongkar satu rahasia terakhir yang akan mengubah segalanya. Proyek perumahan Bu Erna akan dihentikan. Angin pagi di perumahan Emerald Asri berembus pelan. Burung-burung masih berkicau, namun ada suasana tak biasa yang terasa. Semacam ketegangan yang menggantung di udara. Warga terlihat berbisik-bisik, berkumpul di dekat papan informasi kompleks. Mata mereka tertuju pada satu surat yang baru saja ditempel oleh pihak pengelola proyek. Aku tiba di lokasi dengan mobil hitamku yang elegan, tanpa suara klakson, tanpa pengawal, hanya dengan ketenangan dan keyakinan penuh. Mataku menyapu papan, itu. Di sana tertulis dengan jelas, proyek pengembangan perumahan Emerald Asri tahap 2 dibatalkan. Seluruh dana investasi dialihkan pada kawasan mitra baru karena terjadi pelanggaran etika dan penyelewengan dalam laporan proyek. Warga, beberapa bahkan langsung berlari ke rumah Bu Erna, yang selama ini membanggakan dirinya sebagai ketua panitia sekaligus pemegang wewenang distribusi lahan proyek. Bu Erna, apa maksudnya ini? Teriakan Pak Hendro, salah satu pemilik unit, menggema di depan rumah bercat coklat muda itu. Bu Erna muncul dengan muka bingung, masih mengenakan daster hijau muda. Ada apa sih ribut-ribut pagi begini? Seorang ibu lain, Bu Rita, menunjuk wajahnya dengan marah. Kamu bilang rumah kami akan naik nilai jualnya karena proyek tahap 2. Aku bahkan jual perhiasan buat investasi tambahan. Itu pasti ada kesalahan, ujar Bu Erna tergagap.
Aku melangkah maju perlahan. Tidak ada kesalahan, Bu Erna. Surat itu sah. Tanda tangannya pun tanda tanganku. Semua orang terdiam. Bu Erna mendongak. Tatapan matanya membulat saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Alia. Aku tersenyum kecil. Sudah kubilang, Bu. Tuhan itu adil. Dan dunia ini berputar. Seminggu sebelumnya, aku sudah membuat keputusan yang tak mudah. Proyek perumahan yang tadinya dipimpin Bu Erna penuh dengan manipulasi. Harga lahan dinaikkan sepihak, laporan keuangan penuh markup. Saat kubuka satu persatu berkasnya, aku muak. Karena itu, aku turun langsung. Aku bawa tim audit. Aku koordinasikan dengan pemerintah daerah. Dan aku alihkan seluruh dananya ke lokasi lain, kawasan tempat para warga kecil benar-benar membutuhkan rumah. Karena aku tidak sekadar ingin membalas. Aku ingin menunjukkan nilai. Pagi itu, aku mengundang seluruh warga untuk berkumpul di aula RWL. Di depan mereka semua, aku berdiri dengan kepala tegak. Nama saya Alia Rahma, dan saya adalah pendiri serta pemilik PT Nirwana Property. Perusahaan yang selama ini menjadi mitra utama pembangunan kawasan Emerald Asri. Semua mata membelalak. Dulu saya tinggal di sini, di rumah kecil yang kini hanya tinggal puing. Rumah yang dibakar karena saya dianggap mempermalukan nama keluarga. Aku berhenti sejenak. Tapi saya tidak datang hari ini untuk membuka luka lama. Saya hanya ingin membuka mata. Tatapanku mengarah pada Bu Erna yang berdiri gemetar di sudut ruangan. Saya datang bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan bahwa sombong karena status hanya akan menghancurkan diri sendiri. Tepuk tangan mulai terdengar pelan. Beberapa warga mengangguk pelan, bahkan ada yang menangis. Aku menutup pidatoku dengan tenang. Saya tidak akan melanjutkan proyek ini, tapi saya akan membangun proyek baru, di tempat yang lebih layak, dengan pemimpin yang lebih jujur, dan bersama orang-orang yang tahu arti hormat. Sore itu, aku berdiri di taman kecil depan rumah Bu Erna, rumah yang dulu sangat menakutkan bagiku. Kini, di sebelahnya, berdiri rumah megah 3 lantai dengan desain kontemporer, taman luas, dan gerbang hitam mengilap. Rumahku. Rumah yang kubangun bukan untuk pamer, tapi untuk berdiri sebagai bukti bahwa balas dendam paling elegan adalah kesuksesan yang tak bisa dibantah. Bu Erna hanya bisa melihat dari balik jendela. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar. Semua orang kini tahu siapa Alia sebenarnya. Dan yang paling menyakitkan bagi Bu Erna bukan karena aku kaya, bukan karena aku kuat, tapi karena semua orang tetap melihatku tersenyum, tanpa sekalipun membalas dengan amarah. Langit sore di perumahan Emerald Asri tampak berbeda hari itu. Cahaya matahari menembus sela-sela awan dengan hangat, seakan menyambut perubahan besar yang tengah terjadi. Anak-anak bermain di taman depan. Suara tawa mereka kembali terdengar, sebuah kontras tajam dari kekacauan yang terjadi seminggu lalu. Di rumah baruku, yang berdiri megah di samping rumah Bu Erna, aku duduk di balkon lantai 2. Secangkir teh hangat ku genggam di tangan. Angin semilir menyapu rambutku yang terurai. Ada damai yang kurasa, tapi juga hampa yang tak bisa disangkal. Aku berhasil. Aku membuktikan segalanya. Tapi mengapa ada bagian dalam diriku yang masih sepi? Ponselku bergetar pelan. Dari "Dimas, is it true? You moved next to my mom?" Aku menatap layar itu lama. Sudah berbulan-bulan sejak ia pergi ke luar negeri untuk proyek bisnisnya. Satu kali pun ia tak menghubungiku. Dan kini, ketika semua sudah terbuka, ia muncul lagi dengan pesan singkat itu. Aku menghela napas, meletakkan ponsel tanpa membalas. Tidak hari ini. Tidak untuk dia yang membiarkan ibunya membakar rumah istrinya sendiri tanpa bertanya. Sore menjelang, malam. Seorang tamu datang ke rumahku. Mobil abu-abu berhenti di depan gerbang. Seorang pria turun, tinggi, berkemeja putih bersih, dan rapi seperti biasa. Aku menyipitkan mata. Wajahnya familiar. Sangat familiar. "Fahri?" Gumamku tak percaya.
Saat ia melangkah masuk ke halaman rumah, ia tersenyum. Lama tak bertemu, Alia. Fahri adalah sahabat kuliahku dulu. Pria yang cerdas dan tenang. Kami dulu sangat dekat, tapi tak pernah lebih dari itu. Setelah lulus, aku memilih fokus membangun usaha properti. Ia, kabarnya pindah keluar kota dan membangun firma hukum sendiri. Aku tahu semua yang terjadi, katanya sambil menyeruput kopi yang kuhidangkan. Berita tentang Project Emerald dan tentang rumahmu yang terbakar. Aku ikut marah, tapi juga kagum. Kamu luar biasa, Alia. Aku tersenyum tipis. Aku hanya ingin menunjukkan kalau aku tidak selemah yang mereka kira. Tapi kamu terlalu kuat untuk menanggung semua sendirian, katanya pelan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa dilihat. Bukan sebagai wanita kaya, bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai Alia yang terluka dan berusaha sembuh. Fahri membuka map yang ia bawa. Aku datang bukan hanya untuk menghibur, aku juga ingin menawarkan kerjasama. Pemerintah kota tempatku tinggal ingin membangun kompleks perumahan hijau, ramah lingkungan. Mereka butuh developer yang punya visi dan hati. Aku langsung menyebut namamu. Aku menatap dokumen-dokumen itu. Proyek itu besar, menantang, dan jauh dari masa lalu kelamku di kompleks ini. Apa kamu siap pindah, Alia? Tanya Fahri. Aku menatap rumah Bu Erna di sebelah. Jendelanya tertutup, rapat, lalu menatap rumahku sendiri. Semewah apapun tempat ini, ia tetap berdiri di atas kenangan luka. Mungkin ini waktunya membuka pintu baru. Fahri tersenyum. Aku akan selalu dukung kamu. Bukan karena kamu pemilik perusahaan besar, tapi karena kamu Alia, perempuan kuat yang dulu aku kagumi dan sekarang aku banggakan. Untuk pertama kalinya, jantungku berdetak berbeda. Hangat, tenang. Bukan karena balas dendam, tapi karena harapan baru. Malam itu, aku berjalan pelan ke depan rumah Bu Erna. Ku ketuk pintunya, dan saat ia membuka dengan mata sayu, aku hanya berkata, Bu, saya akan pergi minggu depan, ke kota lain, membangun lagi. Tapi sebelum itu saya ingin minta satu hal. Doakan saya, seperti ibu mendoakan anak sendiri. Bu Erna menangis, jatuh berlutut. Alia, maafkan ibu. Ibu terlalu buta, terlalu sombong. Aku menatapnya tanpa dendam. Luka ini sudah cukup lama, dan aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang dengan amarah. Saya memaafkan, Bu, tapi tidak melupakan, dan saya akan terus melangkah, karena itu yang paling pantas saya lakukan. Di malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Pagi itu langit begitu cerah, udara terasa lebih segar, seperti alam pun tahu bahwa hari ini adalah awal dari sebuah lembaran baru dalam hidupku. Rumah mewah yang kutinggali tak lagi menjadi simbol balas dendam, tapi sudah menjelma jadi bukti bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa kehancuran bisa melahirkan kekuatan. Di depan rumah, mobil-mobil besar milik perusahaan properti milikku bersiap melakukan pengangkutan barang. Para pekerja sibuk memindahkan perabot ke dalam truk logistik. Hari ini, aku akan pindah ke kota baru, ke tempat yang jauh dari kenangan lama, dan jauh dari luka yang pernah mengakar dalam. Aku berdiri di halaman, memandangi rumah megah yang kudirikan tepat di samping rumah Bu Erna. Rumah yang dulu kubangun bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai simbol bahwa aku tak bisa dipandang rendah hanya karena penampilan. Namun kini, aku melihat rumah ini dengan cara berbeda. Bukan lagi tentang membalas, tapi tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bertahan. Bu Erna keluar dari rumahnya dengan langkah pelan. Wajahnya tampak berbeda, lebih lelah, lebih tenang. Tak ada riasan tebal seperti dulu. Tak ada aura angkuh yang biasa ia kenakan setiap hari. Ia berhenti di hadapanku, memegang kedua tanganku. Alia, katanya dengan suara parau. Sebelum kamu pergi, bolehkah ibu memeluk kamu? Aku terdiam. Hati ini sempat membeku terlalu lama. Tapi pelan-pelan,
Sesuatu dalam diriku meleleh. Aku mengangguk pelan. Dalam pelukannya, aku merasa tubuhnya yang dulu terasa dingin dan kaku, kini hangat dan rapuh. Pelukan itu bukan permintaan maaf dalam kata-kata, tapi dalam perasaan yang tulus. Dan itu cukup. Fahri datang beberapa saat kemudian, membawa koper kecil dan senyum hangat. "Siap?" tanyanya sambil menatapku. Aku mengangguk. Lebih siap dari sebelumnya. Kami berdua masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, aku meminta sopir untuk berhenti sebentar di taman kecil yang dulu sering kujalani setiap pagi. Aku turun, melangkah pelan ke bangku taman yang pernah jadi tempatku menangis sendirian saat rumahku dibakar. Di tempat ini, aku pernah merasa paling tidak berharga, paling ditolak, paling tidak dianggap. Kini, aku duduk di bangku yang sama, dengan diri yang jauh lebih kuat. Aku tersenyum. Terima kasih, Alia masa lalu. Karena kamu bertahan, aku bisa duduk di sini sebagai Alia yang baru. Mobil melaju meninggalkan kompleks Emerald Asri, tapi bukan dengan amarah atau dendam dalam hati, hanya dengan satu hal, kebebasan. Kebebasan dari luka, kebebasan dari penilaian orang lain, kebebasan untuk menjadi diriku sendiri sepenuhnya. Di kejauhan, aku melihat proyek perumahan baru yang akan menjadi awal dari petualangan berikutnya. Kali ini, bukan untuk membuktikan siapa diriku kepada dunia, tapi untuk membangun rumah-rumah penuh harapan bagi mereka yang ingin memulai hidup baru. Fahri menoleh padaku. "Apa kamu yakin meninggalkan semuanya?" Aku menatap ke depan, ke arah masa depan. Karena aku tahu, rumah terindah bukan yang paling besar atau paling mahal, tapi yang dibangun dengan ketulusan dan hati yang sudah memaafkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku benar-benar bahagia